أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن
بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغوا الجاهلين
innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Qasas ayat 43. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. 44. Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. 45. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. 46. Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur atau gunung ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran. 47. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin. 48. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua penyihir.
Menurut sebagian mufassir yang disebut sihran adalah kitab Taurat dan Al-Quran yang membantu, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. 49. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. 50. Maka jika mereka tidak menjawab pertentanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hadis seputar ayat 44. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, malaikat maut diutus menemui Musa, dan setelah bertemu dengannya Musa menampar dan melukai salah satu matanya. Malaikat itu kembali menemui Tuhannya dan berkata, Tuanku, engkau telah mengutusku menemui seorang hamba yang tidak menghendaki kematian. Allah menyembuhkan matanya dan berkata, temui dia kembali dan katakan padanya agar meletakkan telapak tangannya di atas ekor lembu jantan. Aku izinkan ia untuk hidup lebih lama sesuai dengan banyaknya bulu lembu jantan yang tertinggal di bawah telapak tangannya. Maka malaikat itu menemui Musa dan mengatakan apa yang dikatakan Tuhannya. Kemudian Musa bertanya, Tuhan apakah setelah itu? Tuhan berkata, setelah itu kematian. Musa berkata, jika begitu sekaranglah. Musa memohon kepada Allah agar membawanya ke sebuah tempat dekat tanah suci dengan jarak selemparan batu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku di sana akan kuperlihatkan kubur Musa di dekat bukit pasir merah. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 49 sampai 52. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia yang diberi pahala 2 kali, yaitu seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman pula kepadaku, seorang budak yang dikuasai yang senantiasa menunaikan hak Allah dan hak majikannya, dan seorang yang memiliki budak perempuan, lalu ia mendidiknya dengan baik, lalu dia memerdekakannya dan menikahinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Terjemah ayat 51. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. 52. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran. 53. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. 54. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. 57. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dan dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 58. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya. Setelah mereka hancur, tempat itu sudah kosong dan tidak dimakmurkan lagi, hingga kembalilah ia kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah. 59. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Asbabun Nuzul ayat 52. Qatadah radhiyallahu an berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang dari ahli kitab yang mereka beriman dengan benar sampai diutusnya Muhammad SAW. Qurtubi 75183. Ayatnya adalah
Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepada Al-Quran. Ayat 53 sampai 55. Zuhri radhiyallahu anhu memaparkan bahwa suatu saat ketika mendengar kabar tentang Rasulullah SAW dari Najasyi di Habasyah, 20 orang dari kaum Nasrani menghadap Rasulullah SAW dan berdiskusi dalam satu majlis di sebuah masjid. Orang-orang Quraisy merasa heran melihat hal tersebut. Setelah orang-orang Nasrani itu berdiskusi, Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil menangis. Mereka pun beriman kepada Rasul SAW karena apa yang dijelaskan beliau sesuai dengan kitab suci mereka. Saat mereka hendak meninggalkan beliau, Abu Jahal berkata, Allah akan membuat kalian celaka. Mengapa kalian para ahli kitab membuat tindakan bodoh dengan percaya kepada Muhammad? Jangan kau membodohi kami. Kami tak ada urusan denganmu dan kami mencari selamat untuk kami sendiri. Atas kisah itu turunlah ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Ayatnya adalah, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. 55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Hadis seputar ayat 57. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Ibrahim alaihissalam telah menjadikan Makkah tanah haram dan membuat aman, maka aku menjadikan Madinah tanah haram, tidak ada berburu dan tidak boleh mematahkan pohonnya. Hadis riwayat Muslim. Ayat 60. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Asbabun Nuzul ayat 56. Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini beserta Al-Quran surah At-Taubah 113 diturunkan berkenaan dengan Abu Talib ketika mendekati ajalnya. Ia didatangi Rasulullah SAW di sisinya. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah SAW bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan kujadikan argumen di akhirat kelak bahwa kau orang beriman. Abu Jahal dan Abdullah menentang, hai Abu Talib, apa kau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Hal ini terjadi berulang kali hingga pada embusan napas terakhirnya. Abu Talib bersaksi tetap pada agama Abdul Muttalib. Rasulullah SAW sedih dan berkata, aku akan terus meminta ampun untukmu, paman, sebelum Allah melarang hal ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Ayatnya adalah, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat 57. Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang Quraisy yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah SAW, jika beriman kami pasti diusir dari negeri kami. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah menunggukan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dan dari sisi kami, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.